Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kulika mimma indafik. Dia diciptakan dari air mani yang terpancar. Seluruh manusia dari sejak Allah menciptakan manusia pada dasarnya adalah diciptakan dari air mani. Hanya 3 manusia yang tidak diciptakan dari air mani yang terpancar, yaitu Adam alaihissalam dan istrinya Siti Hawa, dan kemudian adalah Nabi Isa. 3 manusia itu saja yang tidak Allah ciptakan dari air mani yang terpancar. Keseluruhan adalah manusia diciptakan dari air mani. Mengapa air mani yang terpancar? Karena ini bukannya jorok, karena memang butuh suatu usaha hawa nafsu, suatu usaha syahwat untuk menciptakan air mani yang terpancar, memasuki yang namanya lubang kemaluan perempuan yang di dalamnya terdapat ovarium, sel telur. Lalu ketika manusia dalam wujud fisik yang jasad kasarnya bersetubuh, di dalam pun terjadi persetubuhan antara air mani dan ovarium itu, yang konon menurut sains, logika sains, ilmu pengetahuan, bahwa sekali lelaki mengeluarkan air mani itu jumlahnya sampai miliaran. Itu sel-sel spermatozoa yang berusaha untuk mencapai kepada indung telur, dan indung telur itu jumlahnya hanya 1. Jadi jangan heran kalau manusia itu hidupnya penuh dengan, sekali lagi, ujian, cobaan, dan azab. Karena sebelumnya kita juga penuh perjuangan itu untuk mencari indung telur itu yang berjumlah 1 itu. Saling melawan itu miliaran spermatozoa yang mencari kehidupan. Memang secara akli, secara akal, secara nakli, secara hakikat dalam kehidupan manusia emang penuh perjuangan. Makanya Allah senantiasa untuk ingatkan kepada manusia, ayo engkau yang jalim, engkau yang korup, engkau yang bejat, engkau yang jahil, pun kepada mereka engkau yang alim, engkau yang penuh dengan kecerdasan tinggi. Harus selalu ingat, karena sekali lagi semakin tinggi ilmu manusia, semakin besar iblis yang di dalam dirinya jika tidak hati-hati. Banyak yang terjerembab, yang harusnya dia mencium wangi surga, akhirnya terjerembab ke dalam aroma lubang neraka jahanam. Selain Allah mengingatkan bahwa dalam diri manusia itu memiliki penjaga, baik keyakinan kita itu adalah malaikat yang menulis amal baik dan buruk, pun penjaga di dalam keyakinan batin dalam diri hamba yang bodoh ini adalah akal, hati, dan hawa nafsu. Lalu kemudian puncaknya adalah nurani. Ayo ingat lagi, engkau diciptakan dari apa? Dari air mani yang terpancar. Dari perjuangan engkau itu ketika mencari yang namanya indung telur itu, engkau harus berperang di dalam lubang kemaluan wanita itu, berperang. Kita memang sudah berperang hanya untuk menggolkan misi kita, hanya untuk bertahan hidup, istilah kasarnya mencari kehidupan. Jangan heran jika di sekeliling kita itu banyak terjadi peperangan, baik terjadi kejaliman, baik terjadi hal-hal yang tidak masuk akal seharusnya. Kenapa? Karena memang pada dasarnya kodratnya manusia itu adalah perjuangan. Dan dalam hal ini Allah menekankan permainan terakhir adalah pahala yang terbaik surga dan pahala yang terburuk neraka.
Dan harus berhati-hati, karena kita telah sebelumnya bahwa di neraka itu engkau tidak hidup, tidak pula mati, di mana satu hari adalah 1000 tahun. Jangan terlalu disepelekan. Pun jika kita meyakini bahwa ada jalan yang lurus, ada jalan yang baik, ada jalan yang benar, untuk mengingatkan kepada saudara-saudara, kepada teman-teman, kepada anak, istri, paman, bibi, keluarga kita, ingatkan saja, karena tidak ada kemampuan kita untuk membawa mereka. Karena begitu, Muhammad pun begitu. Ingatkan saja lamat itu. Ingatkan saja terus ada surga, ada neraka, sehingga ketika di hari pengisaban, ketika mereka berujar, kenapa engkau tidak mengingatkan bahwa ada surga dan neraka? Palamu peang, itu Muhammad kau musuhi dulu. Nanti ada Allah jadi bisa berhujah juga. Pun jika tidak mengenal Muhammad, ada penjagamu, itu namanya akal. Pengganti Nabi jika tidak mengenal Nabi. Benar kau tidak mengenal Muhammad? Tidak. Kau tidak mengenal Al-Quran? Tidak. Tapi kau berbuat baik, ya sudah, jatahmu itu surga. Sekali lagi diingatkan, wahai manusia, para diktator, para koruptor, para manipulator, yang setiap hari selalu berusaha untuk mengambil yang bukan haknya, mengambil jalan kezaliman. Ingat, foto-fotomu itu waktu kecil yang begitu lugu, tidak mengenal perempuan, tidak mengenal harta, tidak mengenal jabatan, tidak mengenal gengsi. Karena nanti di surga itu kita kelakuannya seperti anak kecil semua. Tidak ada nafsu, tidak ada ambisi, tidak ada itu namanya saling dengki. Tidak ada kata yang tidak berguna di sana. Ucapan-ucapan tidak berguna tidak mungkin. Itu kosakata kotor, kosakata jorok, kosakata yang lanatullah di sana dihilangkan sama Allah. Semua kosakata itu larinya ke neraka. Mereka nanti saling menghujat, saling mencaci. Ada yang kerjaannya itu selalu mengadu domba. Insya Allah di sana juga mereka, apa yang mereka ikhtiarkan ketika di bumi untuk mengadu domba manusia, mereka diadu domba oleh Allah. Berantem terus kerjaannya. Ketika lelah terus begitu. Apa yang kau tanam itulah apa yang kau tuai. Itu udah logika kebijaksanaan turun temurun, gak perlu memeluk Islam. Seorang ateis pun tahu, seorang yang tidak percaya Muhammad pun tahu ilmu itu. Maka jangan kegeeran dulu nih bagi mereka yang tahu, paham Al-Quran, paham sholat, paham puasa, paham zikir. Jadi kira itu mereka yang tidak memeluk agama Islam itu tidak tahu arti kebijaksanaan, tidak tahu arti ilmu arif. Mereka juga paham. Malah kita ini yang mengakui nabinya Muhammad, mengakui kitabnya Al-Quran, mengetahui itu hakikatnya sholat. Jika tidak mengamalkannya itu akan tercoreng. Karena mereka tidak punya kewajiban untuk mengamal Al-Quran, tidak punya kewajiban untuk mengamalkan Muhammad. Malah kita yang punya kewajiban. Batin kita, akal kita, hawa nafsu kita punya kewajiban. Apakah hawa nafsu kita mengikuti jalan Allah dengan cara menikah, atau dengan jalan lanatullah, dengan kumpul kebo, dengan zina dan sebagainya? Apakah hati kita mengikuti jalan Allah, senantiasa mensucikan diri, senantiasa tunduk menghamba, berzikir, membaca Al-Quran, atau mengikuti jalan lanatullah, senantiasa diliputi dengki, ria, ujub, takabur, sombong, puncaknya seperti lanatullah? Dan apakah akal kita mengikuti jalan Allah,
senantiasa la ilaha illallah atau senantiasa mengakui bahwa Allah itu bukan satu, melainkan berbilang. Alhamdulillahirabbil alamin.